Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh hidup, kita boleh bernafas, kita boleh bersyukur kepada Allah. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kita diberi kesempatan hidup untuk memuliakan Dia. Pagi hari ini sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, berkat di pagi hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur pagi hari yang indah ini. Terima kasih atas kesempatan hidup yang Engkau berikan buat kami, untuk kami menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca di dalam Filipi pasalnya yang kedua. Perikopnya tentang nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Demikian firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pagi hari ini jelas sekali buat kita. Ada PR yang harus kita kerjakan, ada tugas yang harus kita kerjakan dan tidak boleh kita lupakan. Ya, kita perhatikan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Di dalam Kristus. Tidak ada di tempat lain, di dalam Kristus. Ya. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Ini dia. Mengapa Rasul Paulus sampai menjelaskan ini kepada jemaat di Filipi? Ada apa dengan jemaat di Filipi sehingga Rasul Paulus menjelaskan dengan detail bahwa di dalam Kristus ada persekutuan, ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Apa yang dimaksudkan dengan adanya nasihat, adanya penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan? Apa yang telah terjadi sehingga perlu diingatkan ini kembali
bahwa ternyata jemaat di Filipi ada potensi konflik internal. Apa yang menyebabkan itu bisa terjadi? Banyak hal, Bapak Ibu. Coba kita perhatikan. Ada nasihat. Biasanya orang itu kalau sudah merasa hebat, lupa yang di bawah. Sudah merasa mampu, lupa siapa yang menopang dia. Kalau sudah merasa kaya, lupa dengan orang-orang yang membuat dia sampai dia kaya. Hal-hal seperti ini yang diingatkan kembali kepada kita, bahwa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya bisa hari ini semua karena anugerah Tuhan. Dan Tuhan itu sampai mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya, supaya kita belajar kepada Dia, sang teladan itu. Mementingkan diri sendiri, merasa dirinya hebat, seolah-olah dirinya mampu, kuat karena dia hebat sendiri. Tidak, Bapak Ibu. Potensi konflik inilah yang dialami oleh jemaat di Filipi. Ya, coba siapa yang senang dengan pujian? Pada umumnya manusia, orang senang dipuji, bukan? Jangan lupa, pujian itu adalah ujian. Perhatikan, sementara Bapak Ibu Saudara dipuji orang lain, wah hebat dia ya, suaranya bagus, khotbahnya bagus. Ternyata Bapak Ibu, itu adalah ujian buat diri Bapak Ibu Saudara dan saya. Nah, apakah kita bisa terjebak di situ? Bisa saja. Merasa diri hebat. Wah, saya ini orang hebat, mampu. Ternyata kita tidak ada apa-apanya. Ya, ini akhir zaman Bapak Ibu. Rasul Paulus kembali mengingatkan jemaat di Filipi. Adanya potensi konflik internal ini di dalam jemaat ini. Senang dipuji, ya. Tidak membutuhkan orang lain. Maunya diakui oleh orang lain. Suaranya lebih dominan. Wah, ini hati-hati. Ya. Inilah yang dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Untuk hal-hal yang sifatnya tidak prinsip, ya perlu merendahkan diri, tidak perlu berkonflik, perlu mengalah, bukan berarti kalah. Karena bukan yang diperdebatkan bukan hal-hal yang prinsip. Tapi kalau hal-hal yang berkaitan dengan prinsip, kebenaran, kabar baik, firman Tuhan diberitakan, itu penting, itu kita menjadi makanan yang perlu kita selesaikan. Kenapa? Hal-hal yang prinsip tentang kebenaran itu. Jangan sampai firman Tuhan diputar balikan. Itu perlu untuk diselesaikan dengan baik. Bapak Ibu, biarlah pagi hari ini supaya kita belajar bagaimana konflik yang terjadi di jemaat Filipi tidak terjadi di dalam diri kita. Bukan benih-benih yang jahat itu muncul, tetapi biarlah kebenaran firman itu menguasai kita. Kita mau belajar akan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Kami sudah membaca dan merenungkannya. Kami mau menjadi hamba-Mu yang setia, yang rendah hati, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Memiliki belas kasihan. Kami percaya, kami tidak mampu, bukan dengan